Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya marilah berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau atas kasih setiamu bagi kami umat tebusan-Mu. Cinta Tuhan dapat kami rasakan sampai dengan saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, bahwa sebelum melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua agar mengerti dan dapat dikuatkan, dituntun melalui firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, berfirmanlah kami siap mendengarnya. Amin. Yosua pasal 3 ayat 12 sampai 17. Saya membaca bagi kita ayat 17. Para imam yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah kering di tengah sungai Yordan, sementara seluruh orang Israel menyeberang di tanah kering itu sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Saudara-saudara, melalui bacaan firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema ketika Tuhan membuka jalan yang mustahil. Saudara-saudara, bacaan ini berkisah tentang bangsa Israel yang membawa tabut perjanjian atau tabut Tuhan, dan ketika menyeberangi sungai Yordan pada saat musim menuai, pada situasi yang harusnya sungai Yordan tidak meluap, tetapi yang mereka hadapi ialah sungai Yordan. Tentu sungai Yordan di sini menjadi simbol tantangan, rintangan, hambatan dalam menjalani hidup. Bahwa setiap kita pastinya pernah menghadapi dalam tanda petik sungai Yordan. Artinya hambatan, tantangan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah juga menghadapi masalah yang sangat terlalu besar untuk kita hadapi. Kita juga mungkin pernah berada dalam situasi yang tidak bisa kita kendalikan, dan pastinya kita juga pernah merasa dalam hidup ini merasa jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Bahwa sekali lagi bangsa Israel juga menghadapi hal yang sama. Bahwa mereka berdiri di depan sungai Yordan. Bukan sungai biasa, tetapi sedang meluap. Secara manusia mustahil untuk diseberangi. Namun justru disitulah Tuhan campur tangan. Tuhan bekerja membuka jalan yang mustahil bagi mereka. Bahwa dalam renungan ini ada hal yang menarik untuk kita renungkan, bahwa Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi mustahil. Kalau kita membaca di ayat 15 dari Yosua pasal 3 ini, kita menemukan di sana jelas sungai Yordan sedang meluap di tepinya. Bahwa Tuhan tidak menunggu musim kering. Tuhan tidak mencari kondisi mudah. Tuhan membawa Israel tepat saat air meluap. Ini kenyataan yang bisa kita lihat dalam perikop bacaan firman Tuhan. Bahwa Dia mengizinkan kita menghadapi situasi yang mustahil untuk kita seberangi. Kadang kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Namun yang jelas bahwa Tuhan memakai situasi mustahil untuk menyatakan kuasa-Nya bagi setiap kita. Jika mudah, kita tentu tidak perlu, tidak membutuhkan, tidak melihat mujizat. Tetapi justru dalam situasi yang mustahil, di sana kita sekali lagi melihat campur tangan Tuhan bekerja. Bahwa Tuhan meminta langkah iman sebelum mujizat. Ini hal yang atau sisi lain yang bisa kita lihat dalam perikop ini.
bahwa sekali lagi Tuhan meminta langkah iman sebelum kita menerima, melihat, menyaksikan mujizatnya terjadi. Di ayat 13 bahwa ada di sana perintah Tuhan supaya apa? Supaya para imam harus mencelupkan kaki terlebih dahulu di sungai Yordan yang sedang meluap itu. Maka akan terjadi kuasa Tuhan di sana. Dan ketika itu terjadi, Tuhan meminta supaya para imam mencelupkan kaki mereka terlebih dulu. Apakah air tidak langsung terbelah? Ya, air tidak langsung terbelah. Bahwa mereka harus melangkah dulu. Disinilah klausul yang dapat kita lihat bahwa iman harus bekerja, berproses. Bahwa risiko tetap ada saat melangkah. Bayangkan, ya, air deras, tanpa jembatan, tanpa perahu, tapi mereka harus tetap maju. Di mana air yang sedang meluap di hadapan mereka, di situ diuji apakah kita berani melangkah dengan iman. Bahwa sebagai perenungan pada poin ini, kita tentu dapat membayangkan bahwa ternyata Tuhan sering meminta kita taat terlebih dahulu sebelum mujizatnya terjadi. Iman tidak harus menunggu bukti. Iman adalah melangkah saat Tuhan berkata atau berfirman. Di sanalah dapat kita rasakan bagaimana Tuhan bekerja. Hal lain yang dapat kita renungkan ialah bahwa Tuhan menghentikan apa yang tidak bisa kita hentikan. Sekali lagi, Tuhan menghentikan apa yang tidak bisa kita hentikan. Kalau kita membaca ayat 16, di sana kita menemukan bahwa air berhenti mengalir. Tuhan tidak membuat perahu, jelas dalam perikop ini kita lihat itu. Tuhan tidak membuka atau membuat jembatan. Bahwa Tuhan yang kita lihat ialah Tuhan menghentikan sungai. Yang manusia tidak bisa lakukan, Tuhan lakukan dengan mudah. Sehingga pada bagian ini menjadi perenungan bagi kita. Mari kita mengimani bahwa ternyata di tengah air deras sungai Yordan yang ada meluap dengan derasnya, di sana kita bisa melihat bahwa Tuhan bisa melakukan, menghentikan itu. Dalam kehidupan kita percaya Tuhan bisa menghentikan segala masalah, beban berat, pergumulan yang terjadi yang kita hadapi. Tuhan bisa membuka jalan pekerjaan. Tuhan bisa memulihkan hubungan. Tuhan bisa memberikan terobosan. Karena itu mari supaya kita tetap berserah ke dalam tangan Tuhan, supaya kita bisa menerima, merasakan bahwa ketika Tuhan membuka jalan, yang mustahil itu terjadi dalam hidup kita. Kita menemukan di ayat nas kita tadi, di ayat 17, bahwa Tuhan membawa semua umat menyeberang sampai selesai. Seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah kering. Kita melihat bahwa Tuhan tidak setengah-setengah bekerja. Semua orang menyeberang, tidak ada yang tertinggal. Artinya ketika kita berserah kepadanya, ketika Dia bekerja, membuka jalan yang mustahil, kita boleh merasakan, kita boleh mengimani bahwa Tuhan akan membuka jalan dalam segala persoalan pergumulan yang kita hadapi. Tuhan bukan hanya membuka jalan, bahwa Tuhan juga menyertai sampai selesai, bahwa Tuhan setia menuntun kita sampai pada tujuannya. Karena itu, marilah saudara-saudara, supaya kita tetap berserah kepada Tuhan dan kita mengizinkan Dia campur tangan dalam segala aktivitas pekerjaan, pelayanan, keluarga rumah tangga kita. Izinkanlah Dia bekerja dan rasakanlah mujizatnya. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, kami sungguh percaya Engkau adalah Allah yang selalu membuka jalan. Ketika kami menghadapi hal yang mustahil, kiranya kami melangkah dengan iman.
Kami percaya bahwa Engkau sanggup menghentikan setiap arus yang menghalangi kami. Pimpin kami menyeberang sampai ke tanah janji-Mu. Dan hamba berdoa memohon Tuhan, berkatilah jemaat GKPO Halim Pernakusuma yang mungkin saat ini dalam beban berat, sedang mengalami sakit penyakit. Sembuhkan dengan kuasa-Mu yang berbeban berat. Tuhan anugerahkan kelegaan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, Engkaulah yang campur tangan dalam seluruh aktivitas hidup kami. Berkati, buat berhasil semua apa yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.